Domba betina yang pengen kawin sering menunjukkan perilaku gelisah. Mereka cenderung mondar-mandir tanpa alasan jelas. Nah, domba betina pengen kawinnya ya terjadi dalam 12 sampai 18 jam. Ini adalah waktu terbaik untuk melakukan proses perkawinan agar peluang kehamilan lebih tinggi dan lebih maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Pusat Tembak. Channelnya referensi buat teman-teman cari ilmu pengalaman di peternakan, khususnya di peternakan domba nih sobat ternak semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya. Dan mudah-mudahan channel Pusat Domba ini semakin menjadi referensi dan membantu buat teman-teman cari pengalaman, cari ilmu, sharing-sharing seputar peternakan domba. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, boleh langsung ya untuk support channel kita, di subscribe dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik, ilmu-ilmu menarik seputar peternakan khususnya di domba ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ayo, nah untuk lanjut aja langsung ya sobat ternak semuanya. Pernahkah teman-teman sobat ternak semuanya mengalami kebingungan dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengawinkan domba betina di peternakan? Nah, siapa nih yang pernah bingung nih? Nah, jangan khawatir, di video kali ini kita ya akan membahas secara lengkap tentang ciri-ciri domba betina yang sedang pengen kawin. Nah, informasi ini penting banget ya, terutama untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi domba di peternakan kita semua. Yuk simak pembahasannya sampai selesai. Nah, yang pertama nih, pembahasan utama nih, perubahan tingkah laku ya. Yang pertama kita lihat dari domba tuh dari tingkah lakunya sobat ternak semuanya. Nah, kalau ini mah sedang hamil ya. Nah, kita alihkan ke sini, ini ke kandang perkawinan ya. Yang tingkah lakunya teman-teman, yang pertama tuh tingkah lakunya gimana sih? Nah, tingkah lakunya tuh gelisah ya. Domba betina yang pengen kawin sering menunjukkan perilaku gelisah. Mereka cenderung mondar-mandir tanpa alasan jelas dan sering lebih sering dari biasanya ya. Kadang lebih berisik ya, lebih nadanya tuh lebih tinggi. Kalau betina yang nya sering tuh dia pengen kawin tuh seperti itu teman-teman ya. Nah, yang kedua selanjutnya nih dari tingkah lakunya tuh respon terhadap pejantan ya. Ketika didekati oleh pejantan, domba betina yang pengen kawin biasanya akan diam dan tidak kabur. Bahkan mereka cenderung mendekat ke arah sang pejantan. Nah, jadi untuk perkawinan itu biasanya metode seperti ini ya biasanya dipakai sekali di perkawinan individu atau tradisional atau satu-satu sobat ternak semuanya. Tak luput juga di peternakan di metode perkawinan seperti ini. Koloni untuk sekarang ini masih dipakai juga teman-teman ya. Jadi ketika ada di sini nih, ini yang masih muda-muda yang belum kawin nih, masih darah-darah, kita bakal tahu di sini teman-teman ya ketika kita sebelum memasukkan ke kandang koloni ya. Ya meskipun dari jangkanya, dari waktunya 9 bulan, 10 bulan atau 12 bulan atau 1 tahun itu kita patok untuk masuk ke kandang kawinan. Sebelum masukkan ke kandang koloni kita harus pastikan betina, bibitan, calon bibitan kita maksimal pertumbuhannya ya. Nah, jadi setelah kita tahu di sini, wah ini nih betina yang lagi pengen kawin nih ya, mondar-mandir, gak jelas gitu ya. Kadang gimana ngembek lebih keras. Nah, ini mah kan masih muda teman-teman. Kemarin juga baru dipindahkan yang darah-darah ke sini sebagian ya, udah dimasukkan. Nah, ini udah masuk. Nah, untuk keuntungannya tuh kandang koloni seperti ini ya, bisa aja atau teman-teman gak ngajar target, bisa aja ketika anak-anakannya ya tetap aja di sini semuanya ya. Tetap aja di sini nggak dipisahkan untuk darah-darahannya. Nanti juga untuk betina bakal mengondisikan ya, seperti kita tadi bilang, betina yang pengen kawin pasti mendekati sang pejantan ya. Untuk kandang koloni ini lebih simpel dan lebih efektif. Cuman catatannya jangan terlalu banyak betinanya, apalagi untuk domba-domba lokalan.
ya seperti domba Garut itu kurang cocok di kandang koloni seperti ini teman-teman ya, kurang cocok lah. Nantinya bagus juga, hasilnya bagus, cuman kasihan ke jantannya teman-teman ya. Kalau di Garutan tuh jantan Garut tuh bisa dibilang power banget ya, power banget nafsunya tuh ya teman-teman. Jadi kasihan kalau dia selalu mengawinin, nanti badannya bakalan kurus teman-teman, nggak kekontrol dan bakalan inilah kurang maksimal dan kasihan juga lah teman-teman ya. Nah selanjutnya yang kedua nih, nah penurunan nafsu makan ya. Ya ini ciri-ciri domba pengen kawin tuh yang kedua, penurunan nafsu makan. Domba betina biasanya akan kehilangan nafsu makan. Ini karena fokus mereka lebih bertuju pada proses kawin dibandingkan dengan makan gitu ya. Nah ini jarang-jarang makan teman-teman ya, jarang-jarang makan. Mungkin sebagian nih yang udah kelihatan ambing-ambing susunya mulai inilah, mulai hamil ini ya, hamil muda ini mulai makan. Cuman ini sebagian nih, lihat ini ambing-ambingnya belum pada turun lah ya. Nah, ini jarang-jarang makannya teman-teman ya. Jadi untuk menjaga, si domba juga tahu ada waktu-waktunya bisa dibilang mah ya. Bisa ada oh kita mau perkawinan nih, kita harus benar-benar ya badannya harus langsing kalau manusia mah sebelum ke jantan, sebelum kita kawin, agar si jantan-jantan tertarik ya, seperti itulah teman-teman ya. Nah yang ketiga ini apa nih teman-teman ya, nah, gerakan ekor yang aktif. Salah satu tanda yang mudah dikenali adalah gerakan ekor yang sering dikibas-kibaskan, terutama pada saat pejantan berada di dekatnya. Ini adalah salah satu sinyal alami yang menunjukkan kesiapan mereka untuk kawin ya teman-teman, seperti itu ya. Selain mendekati siang pejantan, nah ekor-ekornya kan dikibas-kibaskan seperti ini tuh. Terkadang kalau jantannya udah dekat, udah mulai ini, itu betinanya terus mepet terus ke jantan ya. Ekor-ekornya sambil dikibas-kibaskan itu teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah yang lanjutnya yang keempat tuh perubahan pada organ reproduksi. Nah seperti apa nih? Maaf nih ya sobat transmedia, bagian vulva domba betina akan sedikit membengkak dan terlihat lebih merah. Selain itu seringkali muncul cairan bening dari vulva sebagai tanda bahwa mereka sedang dalam proses masa pengen kawin. Nah yang selanjutnya durasinya dia pengen kawin itu seperti apa, ada waktunya teman-teman. Tidak setiap jam, tidak setiap waktu, dia ada waktu-waktu khusus masa-masa dia pengen kawin ya sobat ternak semuanya. Nah domba betina biasanya mengalami pengen kawin selama 24 sampai 36 jam ya. Puncaknya tuh di kisaran 12 sampai 18 jam. Ini adalah waktu terbaik untuk melakukan proses perkawinan agar peluang kehamilan lebih tinggi dan lebih maksimal. Jadi kita harus benar-benar tahu puncak-puncak betina lagi pengen kawin, kita langsung buru-buru dikawinkan sama pejantan. Kalau proses atau tipe perkawinan kita ngambil yang individu atau masih tradisional, biasanya itu dipakai di domba-domba Garut ya sobat tenang semuanya. Nah, di domba-domba Garut, domba lokal Garut, domba kontes, domba Garut itu biasanya pakai proses perkawinan seperti itu ya teman-teman. Karena fokus menciptakan betina atau jantan-jantan kontes berkualitas gitu ya. Itu harus dijaga untuk jantannya biasanya ya. Itu mengambil turunan jantannya atau turunan ibunya demi menghasilkan domba yang juara lagi nantinya. Nah untuk teman-teman kalau pengen memang pembanyakan ya, fokus breeding untuk pembanyakan, pakailah metode seperti ini teman-teman ya. Metode seperti ini kita lebih simpel lah, lebih praktis, lebih menghemat waktu kita teman-teman ya. Nah, jadi untuk pekerjaan juga, untuk anak kandang atau untuk kita sendiri tidak terlalu power lah keluar tenaganya gitu. Jadi misalkan kita beli betina 10 ekor ya, di umur 1 tahunan yang daraan bisa tapi siap kawin, ataupun yang udah melahirkan ya, udah profesional atau udah pengalaman betinanya, bisa, itu lebih bagus juga, lebih tahu kita hasil anakannya seperti apa kalau yang udah kawin gitu ya. Nah kita langsung satukan dengan pejantannya ya, itu mau pejantan Dorper F1 atau jenis yang lainnya gitu. Domba Garut juga bisa, cuman catatan biasanya domba Garut tuh dipakainya pejantan-pejantan yang udah tidak fokus pada kontes teman-teman. Karena kenapa? Kalau domba masih berjalan di kontes, di koloni kan, itu bahkan performanya akan turun. Positif gagal lah untuk
kejuaraan atau kontesnya gitu sobat ternak semuanya. Jadi rekomendasikan dari kita untuk perkawinan breeding saja seperti ini ya. Tapi untuk betinanya biasanya kita pakai di sini 15 atau 10 ya. Untuk sekarang kita gak banyak-banyak. Kalau di dorperan full blood kita di sana itu yang baru, kita untuk dorperan full blood dijaga ya untuk betinanya. Itu betinanya kita pakai 8 atau 7 lah. 8 7 di bawah 10 ekor betinanya, jantan satu. Karena kenapa? Karena kita pengen menjaga jantan-jantan dorpernya agar performanya lebih terjaga dan lebih optimal gitu. Nggak kasihan lah. Karena di sini juga jantannya masih banyak, teman-teman belum ambil sih ya. Karena kita fokus langsung dikawinkan, pengembangbiakan untuk dorper-dorper full blood nantinya untuk penghasilan peternakan atau anakan domba dorper full blood hasil lahiran di tanah air di Indonesia ya. Untuk video kali ini seperti itu aja lah teman-teman ya. Itu mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipraktekkan dan dapat dipahami juga ya. Nah, untuk ciri-ciri domba-domba betina tadi gitu. Nah, buat teman-teman juga tadi kita bahas untuk domba lahiran di Indonesia, dorper lahiran di Indonesia. Nah, kita juga ada lah ready ya untuk cempe-cempe dilepas sapihan dorper hasil lahiran di Indonesia atau dorper lokal lah ya, tapi full blood. Kita ready juga jual ekonomis ya, kasih harga diskon sobat ternak semuanya ya. Harga diskon ya, maupun itu domba lokalan, domba hasil silangan sarepnya atau yang full blood domba dorper yang impornya, kita juga diskon semuanya. Di sini kita ekstra diskon lah demi mencukupi memenuhi permintaan konsumen gitu ya. Nah, pokoknya seperti itu aja teman-teman. Yuk yang mau mulai beternak, yang masih ragu-ragu, yuk kita mulai dulu lah. Kita mulai dengan beberapa ekor dulu, jangan banyak dulu. Kita cari ilmu dulu, kita cari pengalaman dulu. Kalau kita udah siap, kita udah mantap, insya Allah ya. Walaupun materi belum ada, nanti insya Allah jalan pasti ada. Materi ujung-ujung ada lah. Bisa lah teman-teman ya. Kalau kita udah siap banget, udah bertekad banget terjun ke dunia peternakan, insya Allah dipermudah ya. Kalau tujuan kita benar-benar memang mencari keberkahan atau sungguh-sungguh gitu ya teman-teman, insya Allah lah ada jalannya. Yuk kita support ya, sama-sama support teman-teman semuanya para peternak di Indonesia. Pokoknya mah seperti itu aja. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga, dan dinyalakan juga yang belum dinyalakan lonceng notifikasinya dinyalakan agar tidak ketinggalan info-info menarik dan info-info harga di kandang kita ya, info-info kandang domba di kita ya, domba-domba ekonomisan di kita ready. Pokoknya seperti itu aja teman-teman. Kalau mau berminat tinggal langsung hubungi nomor kita yang tertera di deskripsi. Oke, terima kasih. Salam ternak, salam arit, jaya terus peternakan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.